Selamat pagi. Shalom. Selamat merayakan hari wafatnya, kematian Tuhan Yesus Kristus yang sudah berkorban untuk kita semua karena dosa-dosa kita. Kita mau beribadah hari ini, tapi sebelum kita memulainya, yuk semuanya kita lopit tangannya, kita berdoa dulu ya. Berdoa mulai. Amin. Kak Yos, kita nyanyi Kak Yos. Hai adik-adik, selamat hari Jumat Agung. Ayo kita bernyanyi ya. Lihat di situ. Bernyanyi pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bangkit berdiri adik-adik dari awal, sikap berdoa, bangkit berdiri semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari adik-adik, pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Ya, yang terlambat cepat dikit. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita akan sama-sama mengucapkan perintah Tuhan yang pertama. Semuanya ya. Ndak kakak, ndak abang, semuanya. Titah pertama, ya. Titah pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Kita berdoa semuanya, lopit tangannya. Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu.
Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Oke, kita bernyanyi adik-adik. Semuanya tahu lagu ini kan? Semua bernyanyi dengan sangat riang. Yesus disalib karena cinta saya, cinta saya, cinta saya. Yesus disalib karena cinta saya, dosa dihapuskan. Cinta kamu bernyanyi. Yesus disalib karena cinta kamu, cinta kamu, cinta kamu. Yesus disalib karena cinta kamu, dosa dihapuskan. Sekali lagi, cinta semua berdiri. Yesus disalib karena cinta semua, semua, semua. Yesus disalib karena cinta semua, mulialah namanya. Mari kita memohon pengampunan atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Lopit tangannya, kita semua sama-sama mengucapkan, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Silakan duduk. Kita akan lihat di sana ayat istimewa untuk hari yang istimewa pagi ini, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Silakan dibaca semuanya. Siapa yang udah bisa baca ya? Yuk. Siapa yang sudah bisa baca? Dibaca semuanya sama-sama. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena semua iap. Yohanes 3 ayat 16, demikian firman Tuhan. Karena begitu besar akan sehingga anaknya, supaya tidak melainkan, sekali lagi, hanya laki-laki dulu semuanya. Yuk. Yohanes 3, 1, 2, iap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Sekarang perempuan-perempuan, ada yang belum ketemu ya, tapi di depan ada ditulis sayangnya. Yuk, perempuan, Yohanes 2 iap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya kita melainkan, halus suaranya, rame-rame aja yuk, laki-laki dan perempuan semuanya nyaring-nyaring. 2 iap. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup kekal. Kita berdoa yuk, lopit tangannya sayang. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan, serta menyimpannya semuanya di dalam hatinya,
Amin. Kita bernyanyi Kak Yos. Adik, kita bernyanyi yang online. Tetap semangat ya, kita bernyanyi. Tanda paku, tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Sekali lagi adik-adik, tanda paku berdiri. Tanda paku di kaki dan tangan. Tanda cinta, tanda cinta. Tanda tombak menusuk di pinggang. Tanda cintanya Tuhan. Itu semua Tuhan sudah terima untuk tebus dosa manusia. Selamat orang yang tidak melihat tapi percaya juga. Yuk ambil sikap doa yang baik sayang. Nggak usah colet-colet teman lagi ya, lopit tangannya. Kita akan sama-sama ucapkan pengakuan iman kita, nyaring-nyaring. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk, Kak Yosta akan berikan warta sekolah minggu ya. Hai semua. Happy Good Friday, selamat hari Jumat Agung buat yang online. Selamat hari Jumat Agung adik-adik. Hari ini pengumumannya adalah ada beberapa sih. Yang di sini, dengarkan. Dengarkan ya, yang online juga dengarkan ya adik-adik. Yang pertama, hari ini hari Jumat Agung, yang sekolah minggu sudah datang. Terima kasih yang online juga, terima kasih sudah masih menonton. Dan berikutnya juga yaitu hari Minggu. Hari Minggu itu hari kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, jadi kita akan merayakan kebangkitan Tuhan Yesus dengan buha-buha ijuk yang dilaksanakan jam 5 pagi. Jam berapa? 4:30 Kak Yos. 4:30 ya? Iya. Oke, jam 4.30 kata Bu Guru ya. Jam 4.30. Ingat, setelah kita ibadah sebentar, kemudian kita cari telur Paskah ya. Cari telur Paskah. Jangan tidak datang, nanti nggak dapat telur Paskahnya. Oke adik-adik. Dan berikutnya, bajunya apa Kak? Ya bajunya kayak baju biasa lah, pagi-pagi olahraga. Kalau kedinginan kan nggak mungkin pakai baju kayak gini, dingin subuh-subuh gitu kan. Nggak apa-apa, pakai baju
baju kayak mau olahraga gitu. Jadi kalau kena yang namanya rumput-rumput gitu kakinya enggak sakit, pakai celana panjang. Ya adik-adik ya. Kemudian berikutnya besok dengar nih. Dengarkan nanti kabarkan ke mama nanti salah-salah. Ya. Besok mengumpulkan telur Paskah dari jam 5 sore sampai jam 8 malam. Ya adik-adik, telurnya sudah direbus, pintar. Jangan telur yang mentah, nanti kalian mau makan telur mentah, capek deh. Oke ya adik-adik ya, jam 5 sore ditunggu Bu Guru di sini mengumpulkan telur Paskah sampai jam 8 malam. Bawa banyak-banyak ya adik-adik. Jadi nanti kita bagikannya juga banyak-banyak nanti pas ibadah itunya buah-buah ijuk ya. Dan juga jaga kesehatan, pakai masker, abang masker yang dipakai tidak boleh dilepas. Ingat 3M, pakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak. Oke? Udah tambah lagi nah? Nggak ada Kak Yos. Oh ada, apa itu Inang? Yang dicari itu bukan telurnya, tapi nanti pipet akan disimpan oleh kakak-kakak guru sekolah minggu di tempat-tempat tertentu. Nanti kamu cari. Jadi telurnya disimpan dulu di sini. Berapa banyak pipet yang kamu temukan? Nah, ditukarkanlah sejumlah pipet yang kamu temukan dengan telur yang sudah direbus tadi. Supaya apa Nang? Kenapa pipet yang dicari kan susah? Kan kalau telurnya yang disimpan di situ takut terinjak lalu pecah ya. Oke, baik kita bernyanyi, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh iya. Kita persembahan adik-adik, siapkan persembahannya. Kakak sekolah minggu. Lopit tangannya seperti biasa, ambil sikap doa yang baik, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan bersyukur tiada henti. Karena sampai pagi ini Tuhan beri sehat dan kuat kepada kami semua. Baik yang hadir di rumah Tuhan
maupun yang mendengarkan mengikuti ibadah ini di rumahnya masing-masing lewat live streaming oleh karena sesuatu dan lain hal. Pagi ini kami semua akan mendengarkan firman-Mu, karenanya buatlah kami tenang supaya kami dapat mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak sekalian, firman Tuhan yang akan kita dengar hari ini tertulis di dalam Matius pasal 27. Yuk, perjanjian baru tuh. Matius pasal 27 ayat 45 sampai ayat 50. Siapa yang sudah ketemu angkat tangan? Hebat. Matius 27 ayat 45 sampai ayat 50. Judulnya siapa tahu yang sudah ketemu? Ada judulnya di atas. Ada judulnya. Judulnya Yesus mati. Inang bacakan dari depan ya. Mulai dari jam 12 kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Mendengar itu beberapa orang yang berdiri di situ berkata, ia memanggil Elia. Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang buluh ya dan memberi Yesus minum. Tetapi orang-orang lain berkata, jangan, baiklah kita lihat apakah Elia datang untuk menyelamatkan dia. Yesus berseru pula dengan suara nyaring, lalu menyerahkan nyawanya. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik sekolah minggu sekalian, hari ini adalah hari istimewa buat semua orang Kristen yang ada di seluruh dunia ini. Mengapa? Karena hari ini kita semua dianugerahkan sesuatu yang termahal di dunia ini. Tidak ada yang lebih mahal dari itu. Ya, tidak ada yang lebih mahal dari itu. Yaitu apa? Kehidupan. Siapa yang masih hidup sekarang angkat tangan? Ya iya dong. Kalau sudah nggak hidup kan nggak bisa datang di rumah Tuhan kan. Nah, Yesus memberi kehidupan kepada kita dengan cara dia mengorbankan dirinya di kayu salib. Kok bisa nang ya? Sebenarnya ketika manusia yang pertama, Inang lupa manusia pertama itu siapa ya? Betul sekali, Adam dan Hawa. Ternyata anak-anak yang hadir semua ini pinter-pinter, Adam dan Hawa. Ketika mereka sudah jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah putuskan upah dari dosa itu adalah maut. Maut. Apa artinya maut? Kematian. Nah, tetapi Allah adalah Allah yang pengasih, yang tidak mau orang yang sudah berdosa itu mati dalam kejahatannya. Ya, mati di dalam kejahatan sebelum dia bertobat. Nah, karena itu gimana ya kalau semua orang jahat sudah buat dosa mati? Allah tidak
tidak menginginkan seperti itu. Lalu bagaimana caranya? Allah berikan satu syarat yang hebat dan bisa kita lakukan semua. Pokoknya siapapun yang sudah berdosa, kalau dia mau sini nggak jawab. Mau menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamatnya dan mengakuinya selama-lamanya sebagai juru selamat, dia mau diselamatkan dan tidak dihukum mati. Tapi kok ada orang yang mati? Ya, manusia tidak bisa hidup selama-lamanya karena memang Tuhan sudah mengatur. Begitu. Suatu ketika, ini kisah nyata. Ketika itu tahun 65. Berapa tahun yang lalu itu? 65 tahun 65 berarti berapa tahun yang lalu tuh Bang? 2020 kurang 65 berapa tahun tuh Bang? Kurang lebih? Bang Edo berapa itu? Berapa tahun yang lalu itu kalau tahun 65 yang lalu? 35 berapa? Muda. 35 tambah 65 berarti tahun 2000, tambah 20 berarti 85 tahun yang. Namun begitu masih bisa Inang ingat dengan baik. Waktu itu Inang baru berumur kelas 3 SD. Keluarga Inang dulu tinggal di Aceh Tenggara. Nah, ada suatu tempat namanya Lawe Sagala. Suatu ketika ada ruko terbakar, jumlahnya 16 pintu. Mungkin kalau ini live streaming, ada kebetulan yang pada saat itu melihat peristiwa itu, dia akan teringat terjadi kebakaran. Ada satu keluarga yang punya anak 3 perempuan, 1 laki-laki. Ibunya sedang hamil tua. Karena si pemilik rumah ini adalah pengusaha sembako, termasuk menjual ketika itu solar ya. Solar namanya, BBM sekarang ya. Mereka tinggal di lantai 2, tapi tangganya belum seperti sekarang. Tangganya itu dari batu atau beton. Mereka bikin tangganya dari kayu seperti itu. Rupanya setelah api berkobar hebat, tangga ini terbakar. Anaknya yang di atas panik, ayah ibunya tidur di bawah. Apa dia bilang? Kakaknya masih kecil-kecil sebaya dengan Inang waktu itu. Karena kami memang kebetulan satu kelas. Mereka perempuan 3, adiknya laki-laki 1. Dia bilang begini, Bapak berteriak dari atas, Bapak, Mama, walau hanya adik laki-laki ini saja yang selamat, biarlah kami di sini. Dia gulung itu adiknya dengan kasur. Kemudian mereka lemparkan dari jendela supaya adiknya ketika dijatuhkan dari atas tidak mengalami cedera. Begitulah pengorbanan kakak-kakaknya yang 3 orang itu untuk adiknya yang laki-laki. Mereka pada akhirnya papa mamanya terbakar karena tidak bisa lagi keluar, sudah terjebak dengan api, tapi adiknya selamat. Itulah pengorbanan yang dilakukan oleh kakak-kakaknya ketika ingin menyelamatkan
adik satu-satunya laki-laki. Nah, pengorbanan Yesus melebihi itu semua. Pengorbanan Yesus melebihi itu semua. Seandainya setiap kali kita berbuat kejahatan kita langsung dihukum, mungkin kita tiada lagi saat ini. Tetapi Yesus yang adalah Allah yang turun ke tengah-tengah dunia ini, menjelma sebagai manusia biasa yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Dia mau mengorbankan dirinya untuk kita semua, untuk Inang, untuk papa mamamu, juga untuk kita semuanya. Karena itu apa yang patut kita lakukan kepada orang yang sudah berkorban untuk kita? Nah, kita senantiasa akan bersyukur, mensyukuri pengorbanan Tuhan Yesus ini. Ini hanya gambar. Bukan berarti kalau Inang tunjukkan gambar ini, kamu rame-rame beli ini lalu berterima kasih ke sini. Bukan. Ini hanya kertas. Yang dimaksudkan menunjukkan gambar ini ialah supaya kita dapat mengenang Sang Juru Selamat kita yang rela mengorbankan dirinya di kayu salib, supaya kita semua orang yang percaya menjadi beroleh keselamatan. Lalu dengan percaya dan mengikuti ajaran Tuhan Yesus, kita akan mendapatkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal itu bukan mati dong Inang, bisa hidup selama-lamanya. Iya, kita akan hidup selama-lamanya untuk yang kedua kalinya pada saat nanti Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Kita akan hidup bersama di sorga, di tempat yang sudah disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Kapan Tuhan menyediakan itu buat kita Inang? Nanti akan kita rayakan pada saat hari Paskah yang akan kita rayakan kapan tadi kata Kak Yosta? Kapan? Kapan? Kapan kita merayakan Paskah kata Kak Yoska tadi? Hari Minggu. Oh, coba lebih nyaring lagi, lebih nyaring dari suara yang Inang sebutkan ini. Hari Minggu. Kalau Tuhan sudah memberi kita keselamatan, kita patut bersyukur dengan cara mengikuti ajarannya. Kalau kita nyanyi, jangan malas-malas. Kalau berdoa, lopit tangan benar-benar. Kan? Nah, begitulah Tuhan Yesus mau kita semuanya menjadi miliknya. Meskipun Yesus harus memikul salib dosa kita, Tuhan Yesus enggak ngeluh. Enggak seperti kita kalau disuruh kerja di rumah. Siapa ya yang Inang tahu ini namanya? Oh, siapa ya? Yang paling enak namanya. Siapa yang enak disebut namanya ini ya? Siapa namamu saya? Felicia. Kayak Felicia kan? Misalnya ini misalnya Felicia enggak benar-benaran ini. Udah disuruh kerjakan nyusun sepatu di depan karena ada rak sepatu sudah disediakan. Baru aja selesai pegang HP mau main game. Mamanya bilang lagi, Pelis tolong mama sapukan dulu ini banyak semut. Lalu dia bilang, mama ini baru aja nyapu udah disuruh lagi. Enggak gitu. Tapi Yesus tidak bersungut-sungut. Dia rela mati, memikul salib. Salib itu adalah dosa-dosa kita, dosa Inang,
dosa papa mama, dan dosa kita semua. Tapi Tuhan tidak mengeluh karena Dia kasih kepada kita semua. Karena Yesus mengasihi kita, karena itu Dia mau mengorbankan nyawanya untuk kita semuanya. Untukmu, papa mama, dan kita semua. Lalu cara kita bersyukur kepada Yesus bagaimana? Rajinlah datang ke sekolah minggu, rajin mendengarkan firman-Nya. Bolehkah baca sendiri di rumah Inang? Saya kan udah bisa baca. Boleh sekali. Ya, bolehkah Nang dengar itu firman Tuhan dari TV ke dari HP? Boleh. Ya, boleh. Tapi tidak hanya mendengar, melainkan yang paling Tuhan suka ialah apa ya? Menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Pulanglah dengan merenungkan pengorbanan Yesus karena dosaku, dosa kita semua. Maka tiba di rumah nanti, renungkanlah bahwa kita semua adalah tebusan Tuhan, supaya kita mendapatkan yang paling mahal tadi. Seperti yang tawarkan pertama tadi, yang paling mahal apa tadi kita punya? Haihi, lanjutkan. Haihi, Deudu, P. Kita akan beroleh hidup yang kekal. Bersama siapa? Bersama Yesus di sorga yang sudah mati untuk kita semua. Wah, amin. Kita berdoa, lopit tangannya. Dengan lopit tangan dalam berdoa yang baik berarti kita semuanya sudah menuruti perintah Tuhan. Yuk kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Kami semuanya sudah mendengar betapa Tuhan menganugerahkan hidup kepada kami. Bukan karena kami anak baik, bukan karena kami orang yang baik, tetapi hanya karena Tuhan mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau setia kepada Tuhan sampai masa tua kami. Dalam nama Yesus kami berjanji. Amin. Oke adik-adik, semoga firman tadi bisa kalian lakukan di dalam hidup kalian. Oke, kita bernyanyi untuk menutup ibadah kita. Lihat di layar. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Yesus itulah, Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Ia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Yuk, kita yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus, kita berdoa, buktikan bahwa kita semua mensyukuri pengorbanan Tuhan untuk kita. Lopit tangannya Pung. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di surga,
Kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, rohkan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Kita semua bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di dalam surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankannya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Selamat Jumat Agung. Jangan pulang kalau belum dijemput ya. Sampai nanti hari Sabtu mengantar telur yang sudah direbus untuk kita cari bersama di hari Minggu. Bye adik-adik online, Tuhan berkati.